Shalom. Selamat pagi, luar biasa. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk datang ke tempat ini. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bersukacita di hadapan Allah kita. Salam kiri kanan bahwa Tuhan itu baik. Kasihnya kepada kita tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Yesus baik. Amin. Kita bersyukur bahwa hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Dia satu-satunya jaminan hidup kita. Dan hari ini adalah hari yang terbaik. Kita mau puji Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremungkan, walau jiwaku terkoyak,
adalah hari yang terbaik yang Tuhan beri bagi setiap kita. Ada amin. Lebih lagi kami memuji Engkau Tuhan Yesus di tempat ini. Haleluya. Januari tanggal 25 2026 kita ada sebagaimana kita ada. Gak ada satupun karena kekuatan kita, gak ada andil sedikit pun. Semua karena kuasa, semua karena anugerah yang Tuhan percayakan atas setiap kita. Hari-hari ini biarlah kita semua memandang kepada Tuhan. Ku
ajari kami untuk kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Nyatalah kuasa-Mu dalam setiap kami Tuhan. Nyatalah kasih-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Hidup kami bukan hidup kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam setiap kami. Terima kasih buat hidup yang Kau beri, kesempatan yang Kau beri, semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Semuanya baik adanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, patorangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kerinduan-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh dibangun Tuhan dalam iman dan kasih kepada-Mu. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Langsung terang. Ya. Nama saya Hatorangan Situmorang dan biasa dipanggil Torang. Torang itu artinya terang, tapi kalau lampu mati tetap gelap. Jadi tolong nyalain lampu, terima kasih ya. Oke, Ibu Bapak, selamat pagi buat kita semua. Terima kasih kepada tim penggembalaan yang memberikan kesempatan saya kembali menyampaikan firman Tuhan. Saya banyak yang baru saya lihat. Saya bersama istri dan anak saya dari Purwakarta. Tahu Purwakarta ya? Purwakarta dekat Purwokerto. Oh jauh. Ya tapi dekat Purwakarta di sini di Jawa Barat, Purwokerto Jawa Tengah. Saya waktu dihubungi oleh Pak Royke akan menyampaikan firman Tuhan diminta hari ini tanggal 25. Saya lihat bertepatan di komputer saya itu masih ada jadwal-jadwal pelayanan saya. Jadi saya bisa lihat dan juga materi khotbah yang berapa tahun yang lalu. Ternyata saya sudah cukup lama nggak ke sini, ke Kadipaten. Seingat saya dan saya lihat saya di jadwal itu adalah bulan Desember tahun 2021. Desember 2021 pas saat itu ada Natal di sini. Dan sore harinya Natal di Kuningan, saya ingat itu. Jadi berarti sudah mau 6 tahun saudara, 5 tahun saudara, ya mau 6 tahun ya. Dan sudah cukup lama, tetapi saya tetap merasa pagi ini berada di tengah keluarga sendiri. Walaupun sudah cukup lama nggak dari sini, karena saya percaya Bapak Ibu tetap menerima kami dalam kasih di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih atas anugerah-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu memberikan kami kesempatan berjumpa kembali bersama dengan jemaat ini. Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan terus melanjutkan. Dan kami percaya ya Tuhan, hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Dan itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau meneguhkan iman kami. Supaya Engkau membawa kami mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun situasi yang terjadi, kehidupan yang gonjang-ganjing saat ini, kami sangat percaya ya Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan, kami juga akan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya ya Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, memohon kepadamu, berfirman bagi kami, berbicara secara khusus bagi setiap kami. Roh Kudus ajari kami, sehingga firman yang kami dengar, bukan hanya sekedar kami dengar, tapi membuat hati kami semakin terpaut mencintai dan mengasihi Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Ibu bapak saudara-saudara dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan satu hal ini di awal saya mau khotbah. Yaitu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat ingin, sangat mengharapkan kita menaruh harapan kepada Dia. Saya ulang sekali lagi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, yang kita kenal dalam nama Yesus adalah pribadi yang sangat menginginkan, mengharapkan kita menaruh seluruh harapan kita kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dunia ini kita bisa bertemu dengan orang dan berkata, kamu jangan berharap kepada saya. Kamu jangan terlalu menaruhkan harapanmu kepada saya. Manusia bisa ada orang berkata, aku mau menolong kamu. Tapi waktu kita membutuhkan pertolongan dan dia berkata, kamu jangan berharap kepada saya terbatas. Dan memang demikian Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau dan ingin kita berharap kepadanya sampai selama-lamanya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu depan, bukan hanya bulan depan, bukan hanya tahun depan. Tapi di sepanjang kehidupan ini kita berharap kepada Dia, bergantung kepada Dia. Itu menjadi keinginan Tuhan. Dan Dia tidak pernah merencanakan, kamu hari ini jangan terlalu berharap kepada saya ya. Justru Dia mau kita berharap kepadanya setiap saat. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat menginginkan kita membangun relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan digambarkan seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya yang menempel setiap saat. Menempel itu bukan hanya melekat, tapi kita benar-benar berharap kepada Dia, menaruhkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dan saudara dikasih Tuhan, itulah Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dan seharusnya kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu peduli kepada kita semuanya. Amin saudara. Itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini saya kembali mengajak Bapak Ibu melihat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Dan saya mengajak Bapak Ibu membaca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya yakin ayat ini sudah dibacakan mulai dari minggu pertama, minggu kedua. Saya harapkan Bapak Ibu juga terus bisa menikmatinya sampai benar-benar ngelotok gitu ya, sampai yes gitu, sampai ya ini kata-kata Tuhan. Jadi ini perkataan Yesus saudara. Ini bukan tentang kisah cerita semata, tapi Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya supaya para murid-muridnya memahami benar, para pengikutnya memahami, meyakini benar, mengerti dengan bersungguh-sungguh tentang kasih Tuhan. Ini kasih Tuhan bagi kita. Bagi para pengikut Yesus. Dikatakan demikian, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-5 ini. Saya akan bacakan dan seterusnya nanti kita akan baca bersama-sama ya. Atau kita baca bersama-sama ayat ke-5. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Selanjutnya, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang ayat ini. Ayat ini sebenarnya adalah Yesus katakan kepada para muridnya, para pengikutnya adalah untuk memberikan jaminan, ketenangan, kenyamanan bagi kehidupan mereka. Kenapa? Karena Yesus akan diserahkan nanti, akan disalibkan dan akan pergi ke sorga. Dan disampaikan kepada para murid-muridnya supaya mereka mengerti bahwa kalaupun Yesus naik ke sorga, tapi kalau mereka terus terhubung dengan Yesus, hidup mereka nyaman saudara.
Hidup mereka terjamin. Dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, walaupun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata, walaupun kita tidak melihat ada Yesus di samping kanan kiri kita, tapi saya beritahu kalau hidup kita terhubung dengan Tuhan, terus menjamin relasi dengan Tuhan, hidup kita aman di dalam jaminan dan perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak menentu. Tapi saya mau katakan, kalau kita terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hidup kita berada dalam jaminannya. Hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya saya bersyukur Bapak Ibu dikasih Tuhan, tentang bagian ayat ini diangkat menjadi tema pelayanan gereja kita di tahun 2026 ini. Hal ini membuat kita supaya mengerti tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar sana sekarang. Ada kegoncangan, ada peperangan, ada terjadi konflik-konflik yang sangat luar biasa. Akan berdampak kepada krisis ekonomi. Dan bahkan ada orang memprediksi akan terjadi perang dunia ketiga nanti Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, relasi kita terjaga dengan Tuhan, yakin dan percaya penjaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan pasti akan ada dalam kehidupan orang percaya. Saudara bisa mengaminkan ya, amin. Orang berkata sekarang semuanya sulit Pak. Bisnis serba tidak menentu. Kadang-kadang kita berpikir ini akan terjual, ini ternyata tidak. Dalam keadaan sulit, saya beritahu, kesulitan, kesukaran, lembah, kekelaman, apapun yang terjadi, yang perlu kita lakukan adalah jangan pusing memikirkan semua itu. Tapi yang saya perlu sampaikan kepada kita, jangan sampai Anda meninggalkan Tuhan, jangan sampai Anda meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Pokok anggur berdiri, rantingnya melekat. Kalau saya ibaratkan gambaran orang, ranting itu orang, para muridnya, gak usah pusing. Yang penting nempel ke pokok anggur. Maka makanan, supply, apapun yang dibutuhkan, mengalir. Tuhan yang akan mengalirkannya. Gak perlu ranting berpikir begini. Kalau dia berpikir, aduh kira-kira besok saya berbuah enggak ya? Besok kira-kira saya ada makanan enggak ya? Gak perlu dipikirin. Nempel aja sama Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan. Maka saya katakan tema ini mau mengangkat seluruh jemaat, mengajak seluruh jemaat supaya mengalami Tuhan. Supaya kehidupan kita bukan hanya mengalami Tuhan, tapi hidup kita menjadi kehidupan yang produktif. Dan hal yang kita kerjakan adalah bangun relasi dengan Tuhan. Katakan kanan kiri mau bangun relasi dengan Tuhan. Amin. Bangun relasi dengan Tuhan. Ibadah yang konsisten Bapak Ibu dikasih Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan yang konsisten. Doa dengan Tuhan, belajar firman Tuhan yang konsisten. Terus menerus. Karena Bapak Ibu dikasih Tuhan bukan sekedar supaya kita mengejar banyak hal. Ibaratnya baca Alkitab supaya banyak hafal ayat. Bukan itu. Berdoa supaya kelihatan seperti ahli Taurat orang Farisi. Kelihatan rohani, bukan itu. Tapi tujuannya adalah kita mau membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita hadir dalam doa, kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau berrelasi dengan Tuhan. Bukan mengejar hal-hal yang apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu Bapak dikasih Tuhan, kalau itu yang kita lakukan, relasi itu kita bangun di dalam iman, relasi itu kita bangun di dalam kasih, relasi itu kita bangun dalam kerendahan hatian, dan kita membangun relasi itu dalam pengharapan kita. Saudara dikasih Tuhan, saya beritahu, jangan pusing, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Ada Tuhan yang siap memelihara kehidupan saudara. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini tentunya bukan hanya kata-kata seorang pendeta untuk menghibur Bapak Ibu. Dan saya katakan kalimat-kalimat ini adalah juga berdasarkan firman Tuhan, sekaligus juga meneguhkan hati saya. Bapak Ibu, pergumulan yang ada hari-hari ini bukan hanya pergumulan jemaat. Pendeta juga bergumul saudara. Iya kan, ada pergumulan-pergumulan yang pikiran masalah tentang jemaat tentunya. Waduh bagaimana ini ya. Apa yang akan terjadi nanti bulan depan, tahun depan. Dan kita berpikir bukan hanya tahun 2026, kita berpikir 2027 bagaimana, 2028 bagaimana, dan bagaimana kondisi jemaat. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, waktu kita bangun relasi dengan Tuhan, di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam kerendahan hatian kita kepada Tuhan. Dan juga dalam pengharapan yang kokoh kepada Tuhan. Percayalah, orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya.
Saya ulang lagi. Orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Saya sudah katakan tadi depan, berharap kepada manusia bisa kecewa. Berharap kepada orang hebat bisa juga kecewa. Tapi saya beritahu, berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan pengharapan yang sia-sia. Kenapa saya katakan tidak pernah dikecewakan? Pertama, Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha kuasa. Karena dia maha kasih, niatnya Tuhan itu adalah selalu mau memberkati kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah berniat tahan-tahan berkatnya buat kita. Hatinya itu gimana ya, saya mau berkati jemaat Kadipaten ini mau lebih besar lagi. Nah itu saudara, itu niatnya Tuhan. Tuhan gak pernah berniat, oh udahlah saya mau kasih berkat buat kalian dikit-dikit aja. Setetes, enggak. Tuhan mau limpahkan berkatnya. Kenapa saya katakan demikian? Mati saja di atas kayu salib dia mau. Jangan nggak pikir nggak berkat. Semua dia mau berikan yang terbaik Bapak Ibu Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kita siap enggak untuk menerima berkat itu? Alkitab mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Tuhan, dia akan berikan anggur yang baru kalau ada kirbat yang baru. Artinya hati ini pun harus senantiasa diperbaharui. Relasi kita kepada Tuhan juga harus senantiasa diperbaharui. Jangan berkata, oh saya sudah orang Kristen, saya udah kayak ikut Yesus, ya dari dulu sudah begini. Saudara dikasih Tuhan, saya beritahu perlu kita bangun terus menerus, kita tingkatkan. Relasi itu harus semakin dekat, semakin intim, semakin erat, semakin relasi kita semakin intim dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, jangan semakin lama semakin merenggang. Coba contohnya misalnya dalam pernikahan. Saya mau tanya, Bu, maunya hubungan dengan suami itu atau relasi dengan suami itu makin dekat atau makin jauh? Ibu-ibu nih saya tanya nih, jangan bapak-bapak. Bu, mau semakin dekat atau semakin lebih jauh? Semakin dekat. Kalau jauh nanti ada yang isi jarak itu, saudara. Ya karena sudah makin jauh nanti ada yang isi di situ, saudara. Jangan, harus semakin dekat. Kalau bisa jangan ada yang bisa lagi nempel, karena apa? Udah semakin dekat, saudara. Itu manusia aja begitu. Tuhan lebih lagi. Kenapa demikian? Karena kita ini anaknya. Orang tua itu senang dekat dengan anaknya. Justru kalau anak misalnya, kok kamu di telepon kok gak angkat-angkat sih? Ada sini anaknya yang kuliah mungkin di luar kota. Sempat ditelepon, gak ngangkat. Cemasnya luar biasa. Ada apa ya kira-kira? Loh, itu, kamu kenapa? Enggak, tadi lagi ada seminar. Oh gitu, udah di telepon jawab kayak kabari kayak kan gitu ya. Kenapa? Karena ingin denger gitu. Nah pertanyaannya, kadang-kadang kita dengan Tuhan bagaimana? Ingin dengar suaranya enggak setiap saat? Ingin punya relasi dengan Tuhan apa enggak? Karena Bapak Ibu guys Tuhan, di dalam ayat yang kita baca ini, betapa pentingnya relasi itu selain untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, dijelaskan juga dalam ayat ini ada hal yang akan terjadi kalau kita membangun hubungan intim dengan Tuhan dan kita terus selaraskan hidup kita kepada Dia. Dijelaskan Bapak Ibu dikatakan Tuhan, hidup kita akan berbuah banyak. Katakan sama-sama, berbuah banyak. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menjadi penting karena itu akan menentukan hidup ini berbuah apa tidak. Makanya dikatakan kalau ranting itu menjadi kering atau terputus di luar Tuhan, dikatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kering dan akan dibuang dan dibakar oleh orang. Kenapa? Karena kalau kita punya relasi dengan Tuhan, maka hidup kita akan berbuah. Bukan hanya doa kita, hidup kita berbuah. Dikatakan juga bagian ayat ini, doa kita akan dijawab Tuhan. Apa saja yang kau minta akan diberikan kepadamu. Siapa mau doa-doanya dijawab oleh Tuhan? Tolong angkat. Mau? Ada sini yang doanya belum dijawab Tuhan, tolong angkat tangan. Saya masih ada soalnya. Ada doa. Saya berdoa supaya izin gereja di Purwakarta ada, belum sampai sekarang belum. Tapi saya terus berdoa kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang Tuhan ingatkan melalui tema ini, kita memang berpengharapan hidup berbuah, harus. Kita berpengharapan diberikan Tuhan, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan mengalami doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan lupa bangun relasi dengan Tuhan. Di jemaat Kadipaten ini, apakah ada kebiasaan seperti yang kami lakukan? Enggak ya di Purwakarta ya. Di Purwakarta saya sudah melayani sejak Desember 1994. Berarti sekarang Januari 2026. Berarti udah berapa tahun itu ya? 30? Berapa tahun? 30 berapa?
35 tahun nih. 32 kali 94 ke 32 ya. Wah, 32. Wah, ini kalau bisnis rugi nih. Baru 32 tahun. Baru 30. Ya, tapi yang saya mau cerita begini. Saya selalu mengajak jemaat setiap awal tahun menuliskan doa dan harapan kepada Tuhan. Tuliskan doa dan harapan, dan saya mendengar, saya membuktikan mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan mereka. Kenapa demikian? Karena memang dia berjanji kalau kita meminta, kita berdoa, dia akan memberikan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini merupakan hal yang sangat penting. Maka dikatakan kita bangun relasi dengan Tuhan. Karena saya katakan relasi itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan ini. Contoh misalnya, ada yang sini pernah suka urusan-urusan dengan pemerintahan, ada? Ya misalkan pemerintahan. Kira-kira mau cari orang yang dikenal atau orang gak dikenal? Kalau misalkan mau ada urusan. Yang dikenal, misalkan ya ada perang dalam gitu, saudara, ordal gitu, itu akan lebih lancar hubungan saudara. Suatu ketika saya pergi kantor pajak, memberikan laporan pajak saya lama antri biasa, kasih laporan pajak juga lama, ya, yang tahu NPWP. Apa yang terjadi? Ada orang datang begini, Pak, selamat pagi, mau apa Pak? Katanya. Ya ini memberikan laporan pajak saya, sebenarnya sih hanya laporan aja, nihil juga. Saya bilang, oh ya Pak, ayo ke kantor saya. Saya lupa ini anak muda, sampai di dalam, ya kan gampang kalau hanya laporan bulanan kan, selesai. Pak duduk dulu Pak. Saya tanya begini, loh iya saya duduk. Dia bilang, Bapak gak kenal saya? Lupa saya bilang. Saya bekas murid Bapak waktu SMP. Saya ternyata pernah ngajar dia. Saya oh ya saya udah ingat kamu. Kamu kerja di kantor pajak. Iya Pak, kalau ada urusan lain kali hanya laporan begini, gak apa-apa hubungi saya Pak. Orang dalam, saudara. Ada orang dalam. Dan saya beritahu saudara, kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, komunikasi itu akan lebih indah, urusan itu akan lebih gampang saudara. Tapi kadang-kadang persoalannya ya, orang itu baru datang kepada Tuhan kalau ada pergumulan ya. Tuhan gitu ya, nangis gitu ya. Itu masih lumayan. Yang lebih repot sudah ada persoalan, ada pergumulan, gak mau datang lagi kepada Tuhan saudara. Atau mungkin pada masa-masa yang sangat senang, sama-sama saat diberkati, lupa akan Tuhan. Waktu ada persoalan baru datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Tuhan mau seperti ranting itu menempel terus kepada pokok anggur dan selama-lamanya menempel di sana dan selama-lamanya di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kalau dia memberikan pengharapan kepada kita untuk berbuah banyak dan doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, harusnya ini akan memacu semangat kita, antusiasme kita untuk semakin bangun relasi dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, memprioritaskan waktu kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan Tuhan, dan jelas Bapak Ibu Tuhan merasakan kisah ini, perumpamaan ini, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, keseluruhan menjadi kering. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, saya memberikan dan menitipkan ini memasuki tahun atau bulan Februari yang akan datang di tahun 2026 ini. Ambil komitmen mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia sangat senang kalau kita bergantung kepadanya. Menaruhkan harapan kepada Tuhan, jangan andalkan pikiran. Ya saya percaya boleh kita menggunakan pikiran, boleh kita menggunakan akal karena Tuhan menyuruh kita dan memberikan kita akal dan pikiran. Tapi saya beritahu, akal dan pikiran kita jangan dibuat menjadi andalan bagi hidup kita. Tapi andalkan Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Karena saudara, ada kalanya kita berpikir baik, tapi Tuhan bilang tidak, kita juga harus mengikutinya. Ada kalanya kita berpikir, lihat dalam pandangan kita semuanya indah, tapi Tuhan bilang tidak, kita harus ikut juga tuntunan Tuhan. Dan itu bisa kita alami kalau kita membangun relasi yang terus akrab dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, mari kita membangun pengharapan kita di tahun 2026 ini, fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan.
Kalau kita punya pengharapan, cita-cita, keinginan atau kemauan apapun, saya beritahu fokuskan kepada Tuhan. Itulah sebabnya poin yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana caranya kita supaya seluruh harapan-harapan itu terwujud, supaya seluruh harapan-harapan itu menjadi harapan yang berkenan kepada Tuhan, membawa relasi kita kepada Tuhan. Yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah harapan itu harus selaras dengan tuntunan firman Tuhan. Saya ulang lagi, harapan itu harus selaras dengan apa saudara? Tuntunan firman Tuhan. Yohanes 15 dikatakan begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Jadi begini, tinggal dalam Tuhan, firmannya tinggal dalam kita. Tinggal dalam kita artinya firman itu yang menguasai kehidupan kita. Dalam seluruh hal, pengharapan-pengharapan kita letakkan kepada Tuhan. Tapi pengharapan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan pengharapan yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Dan saya katakan kalau ada pengharapan kita di tahun 2026 ini, kalau pengharapan itu di luar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani membuang, melepaskan itu. Karena itu tidak membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, perlu kita ingat, Tuhan tidak akan berkarya di dalam harapan-harapan kita di luar kehendak Tuhan. Suatu ketika ada seorang ibu bertanya kepada saya, Pak, suami saya itu masih belum bertobat. Maksudnya bagaimana? Belum bertobat sungguh-sungguh, masih suka adu ayam. Tahu adu ayam ya? Taruhan enggak ya? Biasanya berapa taruhannya? Suka judi tarung ayam katanya, begitu saudara. Dan terus apa yang ibu inginkan? Dia bilang begini, saya sudah tahu itu salah. Tapi suami saya setiap mau pergi adu ayam, dia bilang kepada saya, Ma, doakan ya, doamu kan manjur, Ma. Terus saya bilang, lalu apa yang menjadi keputusan ibu? Ya enggak lah Pak, saya enggak doa Pak, katanya. Oh gitu, ya kenapa? Ya saya percaya Tuhan enggak akan jawab kalau saya doa seperti itu. Boleh doa Bu, saya bilang. Loh, maksudnya gimana Pak? Doa bukan supaya menang. Doanya apa? Supaya Bapak bertobat. Enggak, suami saya maunya menang gitu saudara. Dan saya mau katakan benar yang dikatakan oleh ibu itu. Mau doa apapun, doa puasa pun supaya menang. Tuhan bilang begini, itu bukan urusan saya. Itu urusan kamu dan saya tidak mau urus. Tuhan mau katakan itu saudara. Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita punya harapan kepada Tuhan. Tapi harapan itu tidak sesuai firman Tuhan. Tuhan tidak campur tangan saudara. Mengerti sampai di sini, amin? Itulah sebabnya Bapak Ibu harus membangun relasi dengan Tuhan. Dan kita mempunyai harapan. Harapan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu akan membuat dia senang. Dan dia akan suka Bapak Ibu Tuhan. Dan waktu dia suka, dia akan menjawab harapan-harapan itu. Mewujudkan harapan-harapan itu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kecewa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan gak jawab doa saya. Selidiki dulu dong. Harapannya apa? Kalau harapannya harapan-harapan yang salah, harapan tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya itu harus diabaikan dan dibuang. Jangan lagi ngotot kepada Tuhan. Pokoknya Tuhan, saya percaya Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sanggup, Tuhan Maha Kasih. Tolong dong Tuhan, tolong dong Tuhan. Ya nggak bisa saudara. Tuhan bilang enggak bisa. Tuhan tidak mau mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Setuju di sini, amin? Jadi harapan kita itu Bapak Ibu Tuhan selaras dengan firman Tuhan. Di dalam Amsal ada ayat dikatakan di Amsal 10 ayat 28 dikatakan begini. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu semuanya akan berlalu begitu saja dan tidak ada hasil apa-apa. Karena harapan orang benar yang akan mendatangkan sukacita, tapi harapan orang fasik itu menjadi sia-sia. Saya berharap Bapak Ibu dikasih Tuhan, harapan kita menjadi harapan orang benar karena sesuai dengan firman Tuhan dan pengharapan itu semua tidak sia-sia, tapi Tuhan memberikan jawaban. Dan kita mengakhiri tahun 2026 ini, kita berkata terima kasih Tuhan, harapanku tidak dikecewakan karena Tuhan mendengar doa-doaku. Amin saudara.
Dan doa-doa kita saudara, harapan-harapan kita didengar oleh Tuhan. Bangun relasi dengan Tuhan. Dan harapan itu selaras dengan firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku. Jadi Tuhan tidak berkata begini, pokoknya statusmu tinggal dalam aku, kamu sudah menjadi pengikutku, beres semuanya. Enggak begitu. Firman tinggal dalam kita. Dan kalau demikian Bapak Ibu Tuhan, dikatakan yang kedua, kalau kita sudah di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita, itulah ayat yang selanjutnya dikatakan, apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta. Saudara, kalau Tuhan bilang begini, apa saja yang kamu minta akan kamu terima dan akan diberikan kepadamu. Pertanyaannya sekarang, tenang di hati sebentar ya. Kira-kira Bapak Ibu mau minta apa? Pikir dulu sebentar. Saya kasih waktu 2 jam. Meminta apa? Sudah ada dalam hati ya. Minta. Apa saja. Tetapi harus sekali lagi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, meminta selaras dengan firman Tuhan, dan juga selaras dengan janji Tuhan, harapan itulah yang akan dipenuhi oleh Tuhan. Permintaan kita Bapak Ibu guys Tuhan harus selaras dengan janji Tuhan. Dan jangan meminta secara sembarangan karena Tuhan bilang apa saja kau minta, kita minta sembarangan. Kita minta sesuka hati kita. Dan kita minta apa yang kita inginkan. Perlu tanya juga apakah permintaan ini selaras dengan janji Tuhan apa tidak. Kalau tidak jangan minta. Itulah sebabnya perlu berkontemplasi itu di situ. Kenapa? Jujur Bapak Ibu guys Tuhan, kita ini seringkali meminta hanya berdasarkan keinginan kita. Seringkali kita meminta hanya berdasarkan kemauan kita. Padahal kita perlu tahu apa sih yang menjadi janji Tuhan, apa sih yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau Tuhan berkata begini, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Itu janji Tuhan apa bukan? Janji Tuhan. Berarti kalau saya berkata begini, Tuhan, aku percaya Engkau memberkati anak-anakku, Engkau memberkati masa depan anak-anakku, keluarganya, dan juga anak-anaknya, cucuku, cicitku, dan seterusnya. Tuhan Engkau berkati, karena kalau mereka hidup dalam benar, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan kira-kira mengecewakan enggak? Enggak. Karena dia udah berjanji, anak cucu orang benar tidak akan minta-minta roti. Tapi hidupnya harus benar. Tapi jangan sampai saudara mengklaim satu hal. Pokoknya aku percaya deh. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Dan diklaim sesuka hatinya. Ada suatu ketika ada seorang anak muda pergi ke kota Jakarta saudara. Dan kebetulan ini kesaksian saudara. Dan dia pergi dan bersama dengan saya. Apa yang terjadi tempat parkir dia tumpangin tangan mobil orang saudara. Dan dia bilang aku percaya aku akan memiliki mobil ini. Saya bilang kalau kamu beriman punya mobil seperti ini. Masih boleh. Tapi kalau yang memiliki mobil ini hati-hati. Ini sudah ada yang punya, udah ada BPKB-nya, ada ini atas nama orang. Masa klaim harta orang, saudara? Tapi yang kedua adalah apakah Tuhan menjanjikan kamu akan punya mobil seperti ini? Ada janji Tuhan apa enggak? Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak semua orang yang mengikut Yesus dijanjikan kaya raya. Tidak semua, dan saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus juga tahu apakah Tuhan berjanji Anda menjadi orang kaya raya? Tidak semua saudara. Ingin jadi kaya raya? Boleh. Tapi harus ingat, Tuhan menjanjikannya enggak kepada kita jadi kaya raya. Enggak semua jadi kaya raya secara materi. Tapi Tuhan berjanji, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Tuhan janjikan itu. Tuhan akan tumbuh. Perluannya apa? Perlu jalan-jalan ke Amerika, ada uangnya. Perlu jalan-jalan ke Korea, ada uangnya. Perlu jalan-jalan mau ke Australia, ada uangnya. Ya. Keperluanmu kalau perlu. Saudara, kalau Tuhan melihat itu keperluan, Tuhan akan tolonglah. Kenapa? Itu janjinya. Itulah sebabnya waktu kita punya harapan, harapan itu harus selaras dengan janji Tuhan. Jangan janji orang. Maka saya beritahu Bapak Ibu kasih Tuhan, tentang masalah didoakan, ditumpang tangan, dinubuatkan, saya sangat percaya sampai hari Tuhan juga bisa berkarya. Tapi saya beritahu, hati-hati mendengarkan nubuatan. Jangan sampai nanti bukan nubuat tapi kubuat. Atau lu buat-buat. Iya kan?
Jangan saudara, hati-hati juga. Perlu diuji. Makanya firman Tuhan kata ujilah setiap roh. Kenapa? Karena semua hal yang kita dengar, semua hal yang kita lihat kita harus uji. Supaya kita jangan kecewa. Kalau Tuhan tidak berjanji, tapi ada orang menjanjikannya. Saudara kasih Tuhan bisa kecewa kalau orang berjanji, tapi Tuhan tidak berjanji. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah mengecewakan. Maka kita terus pegang harapan-harapan kita kepada Tuhan. Kalau dikatakan oleh Tuhan, Allahku akan membawa engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Percayalah, itu berbicara tentang peningkatan. Tuhan akan bawa kita untuk semakin meningkat. Amin saudara. Janji Tuhan saudara. Itulah sebabnya baca firman Tuhan. Jangan hanya sekedar hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tapi baca janji-janji Tuhan yang Dia janjikan kepada kita. Dan apa yang harus kita lakukan saudara. Kalau dikatakan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Berarti kita bisa berharap bahwa kemanapun kita pergi. Lembah kekelamankah, masa yang sukarkah, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita semuanya aman. Saya sudah katakan tadi, kalau ekonomi akan mengalami kegoncangan di tahun 2026 atau 2027 yang akan datang. Saudara, Tuhan berjanji aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan menyertai, aman. Saya ulang lagi, kalau Tuhan menyertai apa saudara? Aman saudara, aman, sukacita saudara. Itulah sebabnya di dalam semua perjalanan itu benar. Kita perlu persiapkan diri untuk mengalami Tuhan. Karena kalau kita mengalami Tuhan, kita akan mengalami segala hal yang sudah Tuhan miliki, Tuhan sudah siapkan. Karena bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami jaminan yang terbaik. Amin saudara. Tuhan yang menjamin. Bersama dengan Tuhan. Saya buat misalnya contoh begini. Kalau saudara punya teman. Teman ini punya uang cukup gitu ya. Dan dia berkata, teman dekat nih. Ayo datang ke rumah ya. Kita mau pergi jalan-jalan nih. Kita mau makan-makan enak. Anda gak punya uang. Ngomong kepada teman, tapi saya gak punya uang. Tenang, saya ada uang. Tenang, ini teman dekat nih. Kira-kira saudara perlu khawatir gak bisa makan? Masih khawatir, aneh itu. Misalnya saya telepon Pak Matius, Pak Torang, datang ke Kadipaten ya, kita mau jalan-jalan nih. Gitu ya. Ke mana saja nanti kita jalan, pokoknya makan. Ya saya kalau datang dari Purwakarta ke sini nggak usah mikir, kenapa? Karena ya udah aman itu. Aman lah itu. Kalau misalkan, waduh, nanti benar enggak ya? Saya kira-kira ditraktir enggak ya? Dibayarin enggak ya? Itu berarti saya belum kenal orang itu. Tapi kalau saya udah kenal, ya kalau ini bisa dipercaya ini. Dan saya beritahu, Anda kenal Yesus enggak? Kenal Yesus enggak? Kalau dikatakan kalau melekat kepada Dia, Dia akan memberikan jaminan kepada kita. Doa-doa kita dijawab, hidup kita berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Percaya enggak sama Tuhan Yesus? Percaya sungguh-sungguh Dia akan menepati janjinya. Amin. Percaya, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Dia. Dan harapan kita harus sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena semuanya akan dilakukan sesuai dengan apa yang selaras dengan pikirannya. Sama seperti dengan orang yang jujur. Dia orang yang jujur dan dia senang dengan orang yang jujur. Kan begitu. Karena dikatakan begini teorinya, burung yang sama akan berkumpul, berbulu yang sama akan berkumpul bersama-sama. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, Tuhan yang sungguh-sungguh jujur bagi kehidupan kita, Tuhan yang sungguh peduli dan mengasihi kita, kita juga harus belajar mengasihi Dia. Kenapa? Karena sewajarnya kasih yang baik dibalas dengan kasih yang baik. Walaupun di dunia ini begitu saudara. Udah kita kasihi, udah kita sayangi, Dia balas. Air susu dibalas dengan air tuba gitu saudara ya. Tapi kalau Tuhan enggak, kita enggak baik aja kepada Tuhan, Dia udah baik sama kita. Apalagi itu udah baik. Waduh saudara, mantap saudara. Mantap. Kita enggak baik kepada Dia aja, kita masih berdosa, Dia udah mau mati bagi kita. Apalagi kita baik. Waduh, makanya kita perlu melekat, menempel kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita ikuti apa yang Dia kehendaki. Bahkan saya berkata begini, kalau ikut Tuhan, gak usah terlalu pikir banyak. Yang penting dalam kehendak Tuhan, semuanya aman. Bapak Ibu sepakat akan hal ini, amin? Tuhan akan tolong. Buka jalan. Saya berkali-kali menceritakan tentang pengalaman kami di Purwakarta, bagaimana Tuhan tolong jemaat di Purwakarta, karena perjalanannya juga sangat rumit saudara kalau di Purwakarta itu. Saya berpikir secara logika manusia gimana caranya ini ya.
Nggak bisa dihadapi dan secara hitungan matematika nggak mungkin dapat, nggak bisa. Tapi saya melihat cara Tuhan menolong itu dengan luar biasa waktu kita mengandalkan Dia. Membangun hubungan dengan Dia, berharap kepada Dia. Dan Tuhan itu benar-benar tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, saya izin kalau mungkin saya sudah pernah bercerita, saya ceritakan lagi kembali sih bagaimana gereja kita di Purwakarta bisa beli tempat lahan 1.210 meter, harganya 1,5 miliar, dan saat itu uang gereja hanya ada 150 juta. Sebenarnya tanah itu katanya 2 miliar, tapi saya katakan kepada pengurus ada uang kita, enggak ada, hanya 150 juta. Lalu apa yang kita lakukan? Oh, coba tanya yang punya tanah, ditanya dikasih lagi berkurang jadi 1,5 miliar, jadi 1,5 miliar, saudara. Puji Tuhan dong ya, dari 2 miliar jadi 1,5. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan, tapi uangnya belum ada, saudara. Iya kan? Dan saya kata kita doa dan kita berdoa, saudara. Dan apa yang terjadi? Cara-cara Tuhan menolong itu sangat luar biasa dan saya katakan itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya katakan begini, Tuhan, Engkau berjanji, saya pegang janji firman Tuhan yang pernah saya pegang, Mazmur 37 ayat yang kelima. Coba ditayangkan dulu Mazmur 37 ayat 5, bisa ditayangkan enggak? Ada. Ini ayat yang sungguh-sungguh bergema di hati saya dan saya pegang pengharapan ini kepada Tuhan. Karena saya yakin pegang janji berharap kepada Tuhan dan berdasarkan janji Tuhan. Saya pegang ayat ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Saya duluan dari pertayangan ini, belum ya. Mazmur 37 ayat kelima. Dan Tuhan ingatkan itu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Saya katakan Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang berfirman, berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Coba kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, ia akan, siapa yang bertindak? Siapa yang bertindak? Yang harus kita lakukan apa? Berserah percaya. Saya bilang, Tuhan, berserah Tuhan. Gak bisa apa-apa lagi Tuhan. Gak ada uang Tuhan. Ini kalau Tuhan kehendaki tempat ini 1,5 miliar Tuhan, tapi uangnya hanya ada 150 juta Tuhan, bagaimana caranya Tuhan? Saya beritahu, Tuhan bertindak, ada orang berkata, ini saya punya uang, dipakai aja lah. Ya, tolong ini ada uang saya, silakan dipergunakan. Ini saya mau sumbang uang. Saudara dengan waktu yang sangat cepat, gak sampai saudara, itu 150 juta, itu kami sudah kumpulkan mulai tahun 1995 saya ada di Purwakarta, kita buat namanya janji iman dana pembangunan. Tahun 2015 hanya ada 150 juta, coba bayangkan tahun 2015. Tapi ada tantangan untuk membeli tanah 1,5 miliar. Bagaimana caranya? Dan akhirnya berserah kepada Tuhan, janjimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, ia akan bertindak. Saya yakin Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti bertindak. Dan saya katakan kepada pengurus, mari kita berdoa. Tuhan berjanji, Tuhan akan bertindak. Karena ini janji Tuhan. Ini kan bukan janji yang saya buat-buat. Dan berdoa, Tuhan, aku meminta kepadamu, bertindaklah, menolonglah, dan Tuhan tolong Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan jemaat di Purwakarta, seperti yang saya sudah mungkin pernah ceritakan di sini, saat ini sudah punya tanah, dan ada gedung juga, bekas sekolah, tanahnya 1.210 meter, ada gedung sekolah, dan puji Tuhan, sampai hari ini belum dapat izin, tapi saya percaya Tuhan akan buka izin pada waktunya. Karena siapa yang bertindak? Tuhan bertindak. Katakan sama-sama, berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti bertindak. 1, 2, 3. Berharap. Karena dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Dan dia tidak pernah kesulitan untuk menggenapi janjinya, Bapak Ibu Saudara. Gak pernah kesulitan, emangnya manusia. Waduh, aku pusing nih, gak bisa mikirin. Tuhan itu gak ada yang bisa gak dipikirin. Gak ada yang gak bisa ada solusinya, ada solusinya. Segala persoalan di hadapan Tuhan ada solusinya, ada jalan keluarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita meyakini Tuhan bisa memberikan jalan keluar bagi kita? Apakah kita meyakini janjinya akan ditepati bagi kita? Kalau kita meyakini, apakah kita masih terus berharap kepada Tuhan? Kalau kita berharap kepada Tuhan, apakah kita menaruh pengharapan kita berdasarkan janji Tuhan? Apakah kita terus membangun relasi dengan Tuhan? Jangan baru gak dijawab doanya 1 minggu, udahlah gak usah Tuhan-Tuhanan lah. Gak gereja-gerejaan lagi, kenapa? Saya ada persoalan.
Ada persoalan, nggak ada persoalan, tetap datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Dia selalu menyediakan dan memberikan yang terbaik bagi orang berharap kepadanya. Pasti Dia memberikan yang terbaik, Dia merencanakan yang terbaik, semuanya bagi orang berharap kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat Yohanes pasal 15 ayat 7 ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya, diberikan kepadamu. Artinya berdasarkan firman Tuhan. Jadi memintanya harus berdasarkan apa saudara? Firman Tuhan. Berdasarkan janji Tuhan. Jangan berdasarkan mau-maunya kita. Tapi berdasarkan janji Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang perlu kita lakukan supaya harapan kita menjadi harapan yang berkenan kepada Tuhan. Dan membangun relasi kita dengan Tuhan. Harapan itu haruslah untuk memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, harapan untuk memuliakan Tuhan. Jadi lihat sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua sesuai dengan janji Tuhan. Dan poin yang tidak kalah penting, memuliakan Tuhan. Semuanya harapan-harapan itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian kita bisa berharap memandang ke depan, berharap ke depan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan. Karena kita tahu semua yang kita kerjakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ke-8 begini. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yesus sedang mengajarkan begini kepada para pengikutnya. Kamu akan berbuah banyak dan itu adalah untuk memuliakan Bapa. Kalau doa-doamu dijawab, jangan lupa itu untuk memuliakan Bapa. Kalau engkau berbuah banyak, jangan lupa itu juga untuk memuliakan Bapa. Kalau engkau sukses, engkau berhasil, engkau diberkati, jangan lupa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk memberikan hormat bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan karena waktu susah, sungguh-sungguh mendekati kepada Tuhan. Tapi waktu diberkati Tuhan, lupa akan Tuhan. Bukan hanya lupa diri, lupa Tuhan. Saudara. Tapi saya percaya jemaat di Kadipaten tetap ingat dan tetap memuliakan Tuhan. Amin. Dan kalau itu yang kita lakukan Bapak Ibu, pengharapan kita menjadi pengharapan yang tidak sia-sia. Karena waktu kita berbuah banyak, Tuhan dimuliakan. Waktu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, Tuhan dimuliakan. Kalau doa-doa kita juga belum dijawab Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Amin. Tetap memuliakan Tuhan. Dan orang berkata begini, kamu banyak persoalan. Tapi kamu ke ibadahnya masih sungguh-sungguh. Banyak persoalan. Tapi kamu masih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Katakan kepada mereka yang berkata begitu itu sebenarnya mau melemahkan. Bilang begini, apapun yang terjadi, aku tetap memuliakan Tuhan. Karena hidup kita ini ditentukan untuk memuliakan Tuhan. Waktu ada berkat yang berlimpah, tetap memuliakan Tuhan. Berkatnya berkurang, tetap memuliakan Tuhan. Waktu toko rame dan omset naik, memuliakan Tuhan. Saat-saat ini sepi, tetap memuliakan. Amin. Jangan waktu sepi saudara banyak berantem. Ya tagihan nih, rekening nih, ribut saudara. Gak usah ribut, bilang aja sama, sabar. Iya itu urusan bank nanti kita urus. Iya tetap memuliakan Tuhan. Jaga relasi, jaga hubungan, tetap baik. Kenapa? Karena kalau diberkati, kita memuliakan Tuhan. Kalau hari ini juga agak tersendat nih berkatnya, tetap memuliakan Tuhan. Udah, gak apa-apa kalau sepi tutup aja tokonya. Mari kita doa pergi ke gereja yuk. Itu saya. Atau mari kita doa bersama-sama yuk. Jangan bilang begini, doa. Emangnya dengan doa kita bisa makan? Ya kan? Jangan saudara, tetap cari Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bagian kita apa yang harus kita lakukan? Mengasihi Tuhan aja. Dalam segala perkara itu Tuhan turut bekerja kok. Kayaknya gak baik. Tenang. Ini pun Tuhan akan pakai untuk mendatangkan bagi kita, kebaikan bagi kita. Tapi ini semua dalam keadaan baik. Iya, tetap mengasihi Tuhan. Karena ini pun akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Oh iya, kalau diberkati berlimpah-limpah ya pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kalau agak lambat nih bisnis sebagaimana Pak? Percayalah Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dengan caranya. Saya beritahu, ada kalanya Tuhan itu sengaja memperlambat langkah kita. Supaya kita jangan buru-buru ke tempat yang membahayakan hidup kita.
Ada kalanya begitu. Sengaja Tuhan buat lambat. Kenapa? Supaya jangan kita cepat-cepat buru-buru akhirnya sampai kita ke tempat yang membahayakan kita. Ada kalanya seperti Bapak Ibu Tuhan, tapi ada kalanya Tuhan juga mempercepat langkah kita di dalam berbagai hal. Kelihatannya wah ini serba baik semuanya. Tapi ingat, karena dia punya maksud juga untuk membuat kita melakukan sesuatu yang bermakna bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Tapi yang penting Bapak Ibu Tuhan, relasi kita yang membangun pengharapan kepada Tuhan harus ingat, semuanya harus memuliakan Tuhan. Kalau doa kita harus doa yang memuliakan Tuhan. Berkarya, melayani mempermuliakan Tuhan. Makanya saya dari dulu saya lakukan hal ini kepada istri saya. Ini istri saya kesaksiannya. Kalau kami diundang pelayanan, kemana saja keluar kota, saya 2 hal sering saya lakukan. Saya sampaikan kepada yang nelpon saya, kasih saya waktu ya nanti sore atau besok. Sebenarnya tahu saudara rahasianya apa? Yang kedua, saya tanya istri saya, kira-kira kita bisa berangkat enggak ini? Perlu persiapan. Perlu bukan hanya kesiapan tenaga, kesiapan segala hal. Kenapa? Karena tujuan kita melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mencari kesenangan. Bukan untuk mencari kepuasan. Bukan mencari berbagai hal, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau pelayanan itu dilakukan untuk tujuan yang lain, kepentingan yang lain, Tuhan tidak disenangkan, semuanya sia-sia. Dan saya katakan Tuhan, kami melakukan ini, semuanya harus menyenangkan Tuhan. Harus memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya gak perlu memikirkan banyak hal. Yang perlu dilakukan adalah kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, siapkan persiapan kita. Kita siap apa enggak? Suatu ketika kami ditelepon mau pelayanan ke Sorong, saudara. Sorong, saudara. Herannya, Sorong itu tahu nggak di mana? Papua ya, bukan di Purwokerto, bukan. Saya bilang sama istri saya, kita berangkat enggak? Berangkat. Kau bisa berangkat? Coba hitung dulu. Dihitung tiket. Herannya yang dari sana enggak ngomong, tiket sudah kita siapin gitu saudara ya. Kalau bilang tiket sudah siapin Pak ya, tinggal datang. Ya, enak saudara ya. Oh ya ini kirim kan bisa ya. Tapi enggak saudara. Kita berangkat saudara. Kami berangkat. Siapin saudara. Mikir-mikir, waduh udah ini gimana. Kenapa? Karena ini pun ada, ini dari Tuhan. Berarti untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan juga. Ya berangkat saudara. Tapi pertanyaannya, Tuhan membuat kita rugi? Tuhan membuat kita menyesal? Tuhan berkati dan Tuhan lipatkan berkali-kali ganda saudara. Dan Tuhan berkati dengan caranya yang ajaib. Dan saya mau katakan, asal motivasi kita benar untuk memuliakan Tuhan, Tuhan senang. Relasi kita akan semakin dekat dengan Dia. Tapi bukan hanya semakin dekat saja, berkatnya pun semakin mengalir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tapi tujuan kita harus memuliakan Tuhan. Maka dalam segala keputusan yang kita lakukan Bapak Ibu Tuhan harus dipikirkan bukan hanya sekedar mendapat sesuatu, mendapat harapan kita, tapi harus dipikirkan juga saya dapatkan ini harus memuliakan Tuhan. Saya dapatkan ini harus dengan caranya Tuhan. Harus caranya yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu di dalam pengharapan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan, motivasi kita bukan untuk memuliakan Tuhan. Saya beritahu, doa kita pun gak dijawab oleh Tuhan karena tujuan kita ada tujuan yang salah. Saya percaya ini sudah kita pelajari di DK ya, ada tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, doa itu harus sesuai dengan apa yang Dia inginkan, bukan karena dorongan hawa nafsu, bukan juga dengan niat jahat, bukan juga dengan karena kita mau benar-benar mau menyombongkan diri kita. Kalau kita akan dapatkan jawaban doa kita, enggak, harus diuji benar. Kenapa? Karena tujuannya harus memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan di dalam pengharapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, saya percaya harapan kita tidak sia-sia. Dan Tuhan juga akan menyatakan hal-hal yang indah atas kehidupan kita. Amin saudara. Karena Dia adalah Tuhan yang benar-benar mau menjawab segala doa-doa kita. Mau membawa kita hidup yang maksimal. Maka dikatakan Dia membawa kita untuk berbuah banyak. Bukan berbuah sedang-sedang saja. Kalau ada yang suka pertanian, ada yang tanam pohon mangga, maunya pohon mangganya buahnya dikit atau banyak? Wah banyak, kalau bisa banyak gitu. Kalau bisa sampai gitu, aduh udah mau diikat, ditopang gitu ya.
Karena buahnya banyak. Tapi kalau nggak berbuah, ini udah 3 tahun. Sama seperti di Alkitab bilang begini, udah tebang aja tuh, nggak ada buahnya itu. Percuma dia tumbuh di situ kan gitu. Nggak ada di antara kita kan, misalkan tanam pohon mangga banyak, akhirnya daunnya banyak, cabangnya banyak, dengan bangga mengatakan, iya ini pohon mangga saya, kebunnya luar biasa, daunnya banyak, pohonnya besar, tapi tidak berbuah sudah 5 tahun. Gitu. Nggak ada, malu cerita itu ya kan. Tapi kalau misalkan pohonnya masih kecil, lihat tuh buahnya banyak, wah ini gimana, dipupuk nggak? Enggak sih, hanya saya tumpang tangan gitu kan. Ya wah, rasanya senang banget gitu ya kalau berbuah banyak ya. Ya ibu-ibu lah mungkin yang paling suka berkebun. Tapi kalau nggak berbuah saudara, aduh gimana. Dan saya beritahu, Tuhan juga sama. Dia mau kita berbuah banyak. Itulah sebabnya dia ajari kita caranya adalah melekat kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya. Nggak usah mikirin caranya. Lekat dengan Tuhan. Kita akan berbuah banyak. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan harapan-harapan kita menjadi harapan yang tidak sia-sia. Dan yakinlah Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Itulah sebabnya tetap terhubung dengan Tuhan. Karena kasihnya ada bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri. Saya akan mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu lagu terhubung. Dan ayat ini kita akan resapi dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian kita tidak hanya menyanyikannya, tidak hanya mengatakan kata-kata lagunya, tapi kita benar-benar meresapinya dengan baik. Dan kita membangun kehidupan kita yang terhubung dengan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan dan hidup yang berbuah di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau mengajari kami untuk terus melekat kepadamu, supaya kami bisa berbuah-buah lebih banyak. Dan doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dan pengharapan kami harus menjadi pengharapan yang sesuai dengan firman-Mu, pengharapan yang sesuai dengan janji-Mu, pengharapan yang memuliakan Engkau. Dengan demikian ya Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang semakin erat dengan Engkau Tuhan. Bapa, ini kerinduan hati kami. Kami mau dekat dengan Engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, nyanyikan lagu ini, nikmati tentang kasih Tuhan, supaya kita terus terhubung dengan Dia. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Shikaralabana. Kasih-Mu seluruh hidupku. Nikmati relasi dengan Tuhan. Melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Ya Tuhan. Yes Lord. Kau lebih mengenal pribadi. Sekali lagi katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh. Terima kasih Bapa. Bantukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Angkat tanganmu kepada Tuhan, terhubung. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat ya Tuhan. Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan hidup kami Tuhan. Katakan dengan iman padanya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ya Tuhan Yesus, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin ku bimbang. Oh, kami mau terhubung denganmu Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu. Selalu
bangun hubunganmu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Jika selama ini engkau menghindari, engkau mengurangi relasimu dengan Tuhan, engkau merasakan relasimu semakin renggang dengan Tuhan, hari ini waktunya engkau benahi dan bawa harapanmu kepada Tuhan. Bukan sekedar keinginan dan harapan, tapi hatimu makin melekat kepada Tuhan. Sikala bara 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 sikala bara. Haleluya. Kami mau terhubung denganmu ya Tuhan. Kami mau semakin melekat kepadamu ya Allah. Yesus, kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau. Biar firman-Mu terus tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan dalam kehidupanmu pagi hari ini. Berbicara dengan Tuhan, bangun komunikasimu dengan Dia. Apa yang menjadi harapan-harapanmu, berbicaralah kepada Tuhan. Apa yang menjadi keinginanmu, pergumulanmu, berbicara dengan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Yang penting adalah pengharapan itu sesuai dengan firman Tuhan. Pengharapan itu sesuai dengan janji Tuhan. Pengharapan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau akan lihat Dia yang akan menggenapi, Dia akan menepati janji-janjinya. Dia akan memberikan harapan-harapanmu digenapi dalam kehidupanmu. Kalau hari ini engkau merasakan ada harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ambil keberanian untuk melepaskan, membuang semua itu dan bawa ke harapanmu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan harapan itulah engkau serukan kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan. Engkau akan lihat, engkau alami jawaban-jawaban Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bawa seluruh jemaat-Mu ya Tuhan di dalam harapan-harapan yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami semua memandang ke depan, senantiasa berharap kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, harapan-harapan dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Harapan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah abaikan. Harapan yang sungguh memuliakan Tuhan, Tuhan yang akan campur tangan untuk mewujudkannya. Terima kasih Bapak, berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang ada pada pagi hari ini. Apapun menjadi harapan mereka, biarlah semua itu selaras dengan firman Tuhan. Tuhan nyatakan jawaban-jawaban sehingga mereka semakin bersuka cita. Pengharapan mereka membawa mereka tidak dikecewakan, karena ada Tuhan yang hidup, yang setia di dalam janji-janjinya. Terima kasih Bapakku, berdoa dalam nama Yesus. Segala pergumulan-pergumulan akan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pelayanan, pergumulan dalam pendidikan, pergumulan dalam apapun yang digumulkan oleh jemaat, hamba berdoa ya Tuhan, menaruhkan segala pengharapan kami kepadamu. Engkaulah yang campur tangan, memberikan pertolongan. Dan kami percaya, jika kami terus terhubung dengan Engkau, segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia akan dialirkan bagi kehidupan kami seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur itu. Kami percaya kehidupan Tuhan limpahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, berdoa Tuhan untuk tim kepengurusan dan juga segala aktivis dan juga seluruh pergumulan dalam jemaat ini. Tuhan yang campur tangan, kami akan melihat apa yang Tuhan janjikan bagi jemaat ini. Tuhan akan nyatakan, terjadi pertumbuhan, terjadi perkembangan, terjadi pelipat gandaan, terjadi peningkatan, karena Tuhan adalah menjadi kepala atas gereja ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Hatorangan Situmorang MA dengan tema senantiasa selaras memandang ke depan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, karena dengan melakukannya kita akan mengalami Tuhan hidup berbuah. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan tersebut, setiap jemaat diajak saling berbagi melalui kesan, kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image
yang diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16.00 WIB di Geraha GKPB MDC Kadipaten Lantai 1. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 26 Januari 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadirat-Nya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Seringkali Tuhan berbicara dalam keheningan ketika hati kita terbuka dan merindukan suara-Nya. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk mengikuti Lexio Divina yang akan diadakan pada Jumat 30 Januari 2026 pukul 18.30 WIB melalui Zoom Meeting. Bergabunglah dan alami bagaimana firman Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8.00 WIB di Geraha GKPB Kadipaten Lantai 1. Sedangkan di Lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Puji nama Tuhan, kita sangat diberkati dengan firman Tuhan yang kita barusan kita dengar. Ada amin? Ada amin? Bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau kita selalu nempel sama Tuhan. Jangan jauh-jauh sama Tuhan, nempel terus, liket ya sama Tuhan. Jangan sebentar masuk, sebentar keluar tapi nempel terus. Itu kerinduan Tuhan atas setiap kita. Kita akan sama-sama berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini kalau kami akan memberikan persembahan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri Tuhan untuk kami boleh memberikannya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memberikannya Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh syukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab apa yang kami punya Tuhan, Kau yang memilikinya Tuhan, Kau yang punyanya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami memberikan Tuhan persembahan kami, persembahan umum, persembahan khusus Tuhan, persembahan persepuluhan Tuhan. Kiranya semuanya ini boleh terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus ingat-ingat Tuhan, bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari berganti hari
Tuhan, ibadah sudah selesai dan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Kalau kita mau melihat perjalanan hidup kita sampai hari ini, di 2025 mungkin kita diprediksi dengan berbagai banyak hal dan dikatakan tahun-tahun yang gelap. Tapi kita lihat kemurahan Tuhan sampai hari ini Tuhan tetap menolong kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta Hatorangan sudah melayani kami, sangat memberkati dan luar biasa ya. Ciri khas dari orang Medan itu suaranya menggelegar ya. Apalagi sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikan aplaus buat Pak Hatorangan. Tuhan Yesus memberkati dan mohon maaf tadi tidak diperkenalkan, memang sebagian besar sudah mengenalnya dan emang sudah menjadi bagian dari keluarga NBC Kadipaten, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Amin Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Amin Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah, amin Tuhan, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan dan kebaikan yang boleh kami terima Tuhan. Terima kasih untuk segala apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan bahwa umat-Mu untuk tetap melekat dan terhubung dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi pengharapan itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan setiap kami. Kami mengucap syukur dan kami berkeputusan untuk terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Untuk kami terus terhubung kepadamu saja Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang dapat kami andalkan Tuhan. Kami tidak dapat mengandalkan siapapun kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Firman boleh mengingatkan setiap kami untuk kami terus terhubung dengan Engkau. Supaya ketika kami terhubung dengan-Mu Tuhan, kami boleh menghasilkan buah yang banyak. Dan orang boleh melihat buah-buah kebenaran itu Tuhan nampak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih dan banyak jiwa yang boleh datang melalui buah-buah kami Tuhan. Bapa yang baik, berkati Pak Hatorangan dan istri juga anaknya Tuhan yang sudah melayani di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda Tuhan apa yang sudah diperbuatnya di tempat ini, menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat kesehatan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas hamba-Mu ini Tuhan. Dengan setiap pergumulannya Tuhan, kami percaya Engkau melihat hatinya dan Engkau menjawab setiap doa-doanya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih pakai dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan yang masuk Tuhan pada pagi hari ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus dan umum. Tuhan kiranya memberkati itu. Satu bentuk pengorbanan oleh jemaat-Mu Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberkati mereka. Dan mereka memberkati Engkau melalui persembahan ini Tuhan. Persembahan yang begitu kecil ini kami percaya Tuhan memberkati. Setiap usaha jemaat-Mu Tuhan juga dibuat berhasil. Dan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan umat-Mu juga di tempat ini Tuhan Engkau menjawab. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Berkati setiap para pelayan mimbar pada pagi hari ini. Worship leader, singer, pemain musik, kameramen, multimedia Tuhan. Usher, juga guru sekolah minggu Tuhan berkati. Terus bawa mereka untuk memiliki hati hamba di hadapan Engkau. Untuk semakin terus mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan demi pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Semua hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pandangan-Mu kepada Tuhan. Kita angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Lihat bahwa Tuhan itu besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau di saat engkau berdiri, di saat engkau duduk, di saat engkau berjalan. Dia Allah yang menyertaimu. Dia Allah yang setia, tetap ada bersama denganmu. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan ada bersamamu. Engkau tidak ditinggalkannya sendirian. Tuhan hanya mau engkau melekat kepadanya. Tuhan hanya mau engkau terus terhubung dengannya. Apapun yang menjadi aktivitasmu sehari-hari, libatkan Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana keberhasilan itu nyata atas hidupmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa engkau kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, yang membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Terpujilah engkau Bapa di surga, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang sudah terima berkat katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.